Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel Emak Rumahan. Terima kasih ya sudah klik video ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya dimanapun kalian berada. Share video kali ini, aku sedang ada di rumah sakit, jadi aku lagi nemenin Oma yang qadarullah sudah beberapa hari ke belakang. Oma sakit, dan setelah kita periksakan ke rumah sakit, ternyata Oma terkena demam berdarah dan mengharuskan untuk rawat inap di rumah sakit ini. Oke teman-teman, karena kita sedang berada di ruangan tempat perawatan Oma, jadi anggap aja sebagai kenang-kenangan, makanya aku mau room tour ruang perawatan Oma ini. Jadi ruangan ini adalah salah satu ruang VIP di salah satu rumah sakit di daerah Jakarta. Untuk ruangannya tidak terlalu luas ya teman-teman, mungkin hanya sekitar 4 meter kali 6 atau 7 meter aja. Ini hanya perkiraan aku aja ya teman-teman karena aku nggak ngitung. Langsung aja kita mulai room tournya dan aku mulai dari arah pintu masuk ya. Jadi di samping pintu masuk tadi ada 2 buah cetrekan lampu karena di ruangan ini ada 2 buah lampu. Dan untuk saat ini 1 lampu aku matikan ya teman-teman. Jadi suasananya memang agak-agak redup seperti ini. Nah, maju lagi ada bed atau tempat tidur untuk pasien. Nah, di sini seperti layaknya tempat tidur pasien di rumah sakit ya. Di samping kanan kirinya itu ada penghalangnya yang bisa dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Dan kita geser lagi di bagian kepala pasien. Di sini ada 1 buah remote. Nah, ini dia aku ambil ya. Ini adalah remote yang dipakai untuk menaikkan atau menurunkan bed pasien. Dan ini sangat mudah digunakan, jadi tinggal kita pencet-pencet aja, bed pasien itu udah bisa naik, bisa turun sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kadang namanya orang sakit kan kepengen agak-agak rebahan, kepengen juga agak posisi duduk gitu. Tinggal kita pencet-pencet aja, dan gerakannya juga lumayan smooth ya, jadi nggak bikin pasien kaget atau mungkin pasien gak nyaman. Tapi tetap aja, walaupun bednya ini nyaman banget, tapi namanya rumah sakit kan ya, lebih enakan juga di rumah, lebih nyaman di rumah walaupun rumah kita itu berantakan. Oke lanjut, kita naik ke atas sedikit. Di sini ada 1 buah kayak papan gini ya. Dan di sini ada colokan tempat oksigen, di sampingnya lagi ada papan kayak buat indikator rasa sakit gitu. Jadi ada 0, 1 sampai 10 yang menandakan sakitnya itu udah level yang keberapa gitu loh. Terus di sampingnya lagi ada 1 buah cetrekan lampu lagi dan juga ada 3 buah colokan. Untuk colokannya ini nyala semua ya teman-teman. Jadi masih bisa dipakai semuanya, kita bisa ngecas atau mungkin ya ngapain lah yang butuh colok-colokan di situ. Oke, kita geser lagi ke bagian samping ranjang atau bed pasien. Di sini ada 1 buah meja. Kalau nggak salah ini meja stainless ya, nggak tahu stainless nggak tahu seng lah pokoknya khas banget meja-meja ala rumah sakit. Langsung aja kita buka di bagian atas meja. Ini bisa kita tarik jadi lebih memanjang seperti ini. Ada cekungannya juga untuk tempat gelas. Nah, ini aku nemu 1 buah karet ya. Ini punya ponakanku karena kemarin dia datang ke sini. Lanjut di bagian bawahnya ini ada 1 buah laci. Mohon maaf isinya berantakan. Lanjut lagi di bagian bawahnya ini berbentuk lemari. Jadi ada sekatnya juga di dalamnya dan ini bisa kita gunakan untuk menyimpan pakaian-pakaian ganti pasien atau mungkin barang-barang seperti tas-tas dan yang lainnya ya. Lanjut di bagian samping mejanya ini ada tempat handuk, ada juga tempat cantelan seperti ini. Biasanya ini dipakai untuk nyantelin kayak kantong plastik kresek gitu-gituan ya, atau mungkin apa yang bisa dicantelin di sini ya, pokoknya untuk cantel-cantelan gini lah ya teman-teman. Untuk di sebelah kiri meja ada 2 buah cantelan dan juga 1 buah rak apa nih namanya ya, untuk menggantung handuk kayak gini lah ya. Dan semuanya ini bisa dibuka dan ditutup. Jadi untuk cantelannya bisa dibuka tutup, untuk tempat handuknya juga bisa dibuka tutup. Karena di sini aku pakai tempat handuknya jadi seperti ini bentuknya. Nah, untuk di sebelah sisi kanan dari mejanya juga sama. Jadi di sini ada juga cantelan dan juga tempat handuk. Tapi karena nggak aku pakai, jadi ditutup aja ya. Nah, aku tunjukin sebentar. Ini aku agak muter dikit ya. Dari arah samping kepala Oma seperti ini. Supaya bisa menunjukkan ke kalian bahwa di sini juga ada tempat handuk dan juga cantelannya. Tapi di sini aku tutup ya teman-teman, karena nggak aku pakai. Tampilannya seperti ini, sama persis dengan yang ada di sisi sebelah kiri mejanya ya teman-teman.
Oke, lanjut kita lihat barang-barang apa saja yang ada di atas meja. Barang pertama ini ada termos, ukurannya lumayan besar dan ini adalah fasilitas dari rumah sakit ini. Jadi kita disediakan air panas, kapan waktunya kurang kita bisa minta. Untuk termos yang kecil itu aku bawa dari rumah, berikut juga minuman-minuman dan gelas-gelasnya ini kita beli sendiri ya teman-teman. Lanjut lagi, sekarang kita bergeser ke arah sebelah sana. Di sini ada pintu untuk kamar mandi dan juga ada kulkas. Kita mendekat ke arah kulkasnya ya teman-teman. Untuk kulkas di ruangan ini disediakan satu buah kulkas satu pintu. Di bagian atasnya itu ada colokan dan juga ada cetrekan untuk lampu kamar mandi. Dan untuk colokannya ini kita bisa pakai untuk menyalakan kulkas dan juga untuk ngecas. Kebetulan aja di sini aku bawa roll kabel, jadi aku colokin di atas colokan, di atas kulkas ini maksudnya ya. Untuk barang-barang di atas kulkas itu isinya makanan-makanan aku yang aku masak di rumah, terus aku bawa ke sini. Sebagian juga ada yang beli, jadi aku simpan. Aku taruh di dalam tin-wall seperti ini. Lanjut lagi, sekarang waktunya kita buka kulkasnya. Ada apakah di dalamnya? Tara! Kayak ada isinya teman-teman. Jadi untuk kulkas ini menyala dengan baik dan suhunya juga sangat normal seperti halnya kulkas kita yang ada di rumah. Tapi sayangnya untuk bagian freezernya ini pintunya copot, jadi seperti ini terbuka aja ya. Dan karena dingin jadi kulkasnya ini udah mulai ada bunga esnya kayak gini teman-teman. Karena ini kan udah nyala dari beberapa hari yang lalu ya. Seperti ini. Terus untuk pintunya walaupun copot tapi masih ada di sini ya. Jadi kalaupun kita pakai freezernya kita bisa tutupin juga. Untuk isinya juga nggak ada apa-apanya di sini teman-teman. Cuman ada makanan kayak gitu aja tuh, ada puding, ada sisa buah. Lalu untuk di bagian pintunya di sini aku isi dengan Yakult dan juga air mineral. Jadi aku nyetok air mineral lumayan banyak ya. Cuman memang sengaja aku taruh di dalam kulkas soalnya kalau aku taruh di meja itu berantakan gitu loh. Jadi ya sudah aku masukin aja ke dalam kulkas. Sedangkan untuk makananku jadi ada nasi, lauk pauk sebagainya itu aku taruh di atas kulkas karena suhu ruangan ini udah cukup dingin. Jadi walaupun makanan itu nggak masuk ke kulkas juga udah dingin teman-teman. Oke, lanjut. Di samping kulkas di sini ada jendela dan dilapisi dengan 2 lapis korden. Untuk lapisan yang pertama ada korden tebal dan juga ada korden tipisnya. Tapi semua korden ini masih bisa dibuka dan untuk jendelanya juga bisa dibuka ya teman-teman. Ini view di luar jendela lumayan berantakan ya, karena di samping ruangan ini juga sedang ada pembangunan. Tapi walaupun ada pembangunan, ruangan ini lumayan kedap suara jadi nggak berisik ya. Oke, lanjut sekarang kita buka jendelanya. Ini jendela yang pertama bisa dibuka, untuk jendela yang keduanya juga bisa dibuka juga. Jadi kalau siang-siang kadang-kadang aku buka jendela ini supaya udara di dalam ruangan ini berganti ya teman-teman. Jadi tetap segar walaupun tertutup gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita tutup lapisan korden yang tipisnya ya, seperti ini supaya nggak terlalu ngablak banget ke bagian luar sana. Untungnya kita itu ada di lantai 2, jadi walaupun kita buka korden, kita buka jendela, itu nggak langsung berhadapan sama barang-barang yang ada di bawah itu ya. Nah, di bagian atas jendela ini ada satu buah AC. Aku nggak ngerti ini AC-nya berapa PK, tapi AC ini dingin banget. Jadi setiap pagi dan sore kita harus atur ulang suhunya supaya malam nggak kedinginan dan siangnya juga nggak kepanasan. Di ruangan ini juga tersedia sofa bed yang bisa dibongkar dan juga bisa ditutup. Terus ada beberapa selimut dan juga bantal. Sebagian aku bawa dari rumah, sebagian dari rumah sakit ini. Lalu ada satu buah kursi, satu buah meja dan juga TV. Oke, sekarang kita lanjut lagi, kita lihat kamar mandinya. Nah, untuk kamar mandi, ini aku nggak tahu ukurannya berapa meter kali berapa meter ya, karena bentuknya letter L seperti ini. Dan pertama kita masuk ke dalam kamar mandi, kita sudah disambut dengan wastafel. Ini dia, ini aku lagi di depan pintu kamar mandinya ya, dan ini persis ada wastafel di depannya. Untuk fasilitas di dalam kamar mandi ini menurutku lumayan lengkap juga. Jadi kamar mandi ini dilapisi dengan keramik yang hampir full ke atas, dan untuk fasilitasnya antara lain ada wastafel, ada juga keran yang bisa kita pakai untuk wudhu dan juga bisa pakai untuk mandi karena di sini dilengkapi dengan shower juga. Tapi showernya aku cemplungin ke dalam ember seperti itu ya. Untuk ember dan juga gayung ini sudah dapat dari rumah sakit ini.
Nah, untuk di bagian wastafelnya ini kita nggak dapat apa-apa lagi selain wastafel ini aja. Jadi untuk sabun-sabun ini kita bawa sendiri. Room ruangannya juga ini aku bawa sendiri ya teman-teman. Sebenarnya untuk di bagian wastafel sini harusnya ada sabun untuk cuci tangan. Ini ada tempatnya kan ya. Untuk di ruangan sebelumnya juga ada sabunnya, tapi nggak tahu kenapa di ruangan ini sabunnya diambil. Jadi kosong seperti itu ya. Dan untuk dindingnya ini agak-agak abstrak, jadi kelihatan kayak kotor kayak gini ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Untuk sink atau lubang pembuangannya ada di sebelah sana. Ini juga lancar banget ya, jadi nggak ada air ngembeng di dalam kamar mandi ini. Nah, sekarang kita lihat di bagian atasnya. Nah, di sini sebenarnya ada cantolan untuk showernya, tapi aku nggak pakai karena showernya itu aku turunin, aku masukin atau aku alirkan ke dalam ember. Kita geser lagi di sebelah sini. Nah, di sana ada jendela, ini untuk ventilasi dan juga untuk pencahayaan. Di bagian atasnya juga ada blower, tuh kan ya. Jadi kamar mandi ini terbebas dari bau-bau tidak sedap. Terus ada lampu juga untuk penerangan. Nah, untuk batas keramiknya hampir full kayak gitu ya teman-teman. Tuh, setinggi pintu kayak gitu. Sekarang kita turun sedikit, di sini ada cupstock untuk menggantung impusan dan juga baju ganti pada saat mandi. Tapi aku nggak mandi di kamar mandi ini ya teman-teman, karena aku mandi di rumah, selain itu aku mandinya di tempat kerja Pak suami. Yang mandi di sini paling anak-anak pada saat sebelum berangkat sekolah. Oke, turun ke bawah, di sini ada semprotan air, terus ada juga kloset. Untuk klosetnya ini kloset duduk, dan di samping kloset disediakan juga panci stainless barangkali pasien itu mau seka atau perlu sesuatu yang berhubungan dengan menampung air. Dan kamar mandi ini minus air panas ya. Jadi kalau kita mau mandi di kamar mandi ini, kita pakai air suhu normal, tidak ada air panasnya. Untuk pintu kamar mandi di bagian bawahnya juga ada lubang ventilasinya. Baiklah teman-teman, jadi room tournya sudah selesai dan beginilah kondisi ruang perawatan Oma, ruang VIP di salah satu rumah sakit di daerah Jakarta Timur. Mohon doanya ya teman-teman, semoga Omah lekas pulih dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. See you next video. Bye bye.